Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sami'na wa ata'na. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadirin seluruh anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di mana saja suara ini dapat didengar. Alhamdulillah, qudrah, iradah dan inayah Allah jualah yang masih memberikan kekuatan dan kesanggupan serta kemampuan kepada diri, pada badan dan fisik serta jiwa kita untuk senantiasa memaksimalkan ikhtiar kita dalam rangka mengharap ridha Allah dengan segala aktivitas yang diharapkan bermaslahat dan membawa manfaat bagi diri sendiri maupun umat ataupun masyarakat. Ikhwah fillah, anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia serta saudara-saudara yang saya muliakan dan saya hormati, beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan adalah salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, karena pada bulan tersebut terdapat beberapa fadilah atau keutamaan yang sangat sayang kalau kita kesampingkan atau kalau kita campakkan begitu saja atau kalau kita tinggalkan begitu saja. Mengapa bulan Ramadan itu teramat agung dan suci? Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu melaksanakan ibadah saum sebagaimana Allah telah mewajibkan pada orang-orang sebelummu, agar engkau sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ibadah saum yang wajib tentu harus dilaksanakan pada bulan Ramadan. Dan tujuan melaksanakan ibadah saum adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu mensterilkan diri sendiri dari segala hawa nafsu duniawi, dari segala keinginan-keinginan yang jauh dari ajaran Allah. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa menerima apa saja yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah
dari ayat 2 sampai dengan ayat 5 yang bunyinya demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Qur'an itu adalah petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, senantiasa mendirikan salat, menginfakkan sebagian rizkinya. Orang yang beriman juga, orang yang bertakwa juga adalah orang-orang yang percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka dan juga yang diturunkan sebelum mereka, dan mereka meyakini akan adanya hari akhir. Orang yang bertakwa akan memperoleh kebahagiaan karena mendapat petunjuk dari Allah. Itulah intisari dari surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 5. Selain demikian, maka orang yang bertakwa akan mendapatkan hadiah berupa surga atau jannah yang luasnya seluas bumi dan langit, dengan syarat antara lain mengendalikan diri dari amarah, senantiasa memaafkan atas kesalahan orang lain, dan senantiasa berbuat baik, dan senantiasa mengingat dirinya bahwa dirinya adalah ciptaan Allah. Itulah orang-orang yang bertakwa. Pendek kata, orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah SAW serta menjauhi segala larangannya. Dan itulah derajat yang diinginkan dalam pelaksanaan ibadah shaum. Bulan Ramadan juga merupakan bulan yang penuh dengan ampunan, barokah, dan rahmat dari Allah. Oleh karena itu, setiap peribadatan yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, terutama sholat-sholatnya, juga membaca Al-Quran, mentadaburinya, kemudian mendalaminya sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kualitas diri, baik kualitas keimanan dan ketakwaannya, maka nilai pahalanya akan berlipat ganda. Hal ini disyaratkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Man qama, siapa yang berdiri, maksudnya melaksanakan salat, beribadah ya pada bulan Ramadan dengan dasar keimanan dan mengharap ridha Allah, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Selain itu, ibadah saum juga membimbing kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, karena janjinya adalah pahala Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah yang lain dikatakan, man shoma imanan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, maka barang siapa yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan yang didasari atas keimanan dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya pada tahun-tahun yang sebelumnya. Dengan kedua sabda Rasulullah tersebut mengisyaratkan betapa ibadah-ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan adalah bernilai lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Selain daripada itu, Ramadan juga merupakan momen yang sangat penting, karena pada bulan Ramadan itu saat diturunkannya Al-Quran,
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhana unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadhana alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu saat diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh manusia dan penjelas atas petunjuk tersebut serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Dari ayat tersebut sebetulnya sudah jelas fungsi Al-Quran itu. Yang pertama adalah petunjuk untuk keselamatan dalam menempuh kehidupan duniawi ataupun petunjuk untuk menempuh keselamatan hidup ukhrawi. Semuanya hendaknya berpedoman pada Al-Quran kalau ingin selamat. Tentu saja melalui rincian atau penjelasan melalui sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk ini juga merupakan yang pada kalimat berikutnya dijelaskan pembeda antara yang hak dan yang batil. Pada Al-Quran sudah jelas ya, yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Karena itu tidak boleh kita mencoba-coba mencampur adukan ya, kebenaran dengan kebatilan itu jangan dimix atau jangan dimerger. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala talbisul haqqo bil batil, dan janganlah engkau ya mencampurkan yang hak dan yang batil. Wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Padahal sebetulnya engkau mengetahui. Walaupun khitabnya ayat ini merupakan bagian dari ayat 40 surah Al-Baqarah, khitabnya pada utamanya pada Bani Israel, namun tentu akan lebih menyentuh karena Al-Quran kemudian yang paling utama adalah bagi umat Islam. Jadi melalui Al-Quran ini hendaknya kita harus bisa ya mencari pembeda, membedakan, menjauhkan yang hak, yang benar dan yang batil, yang salah. Yang haknya menurut siapa? Jangan menurut pemikiran manusia. Tapi al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Ya. Karena itu melalui Al-Quran ini kita harus mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kalau ini milik orang, kalau ini milik Allah, tentu harus kita bedakan. Kalau ini menurut Allah haram, ya harus kita ikuti. Kalau ini menurut Allah halal, ya harus kita ikuti. Kalau ini perintah Allah laksanakan, ya harus kita laksanakan. Kalau ini perintah Allah tinggalkan, yang harus kita tinggalkan. Kemudian yang berikutnya adalah wabayyinatim minal huda. Ya. Petunjuk dari penjelasan tadi. Ya, tadi kan hudal linnas wabayyinatim minal huda. Ya. Petunjuk dari penjelas tadi. Ada beberapa ayat yang sering dijelaskan lewat ayat-ayat berikutnya. Selain itu juga ayat-ayat Allah itu tentu memerlukan penalaran lewat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena itu melalui bulan Ramadan akan lebih baik kalau pendalaman Al-Quran dilakukan secara terus-menerus, sistematis dan masif agar kita selamat dalam dunia, di dunia dan di akhirat. Yang berikutnya adalah pada Al-Quran ini terjadi beberapa peristiwa yang penting. Yang salah satunya adalah meskipun memang itu tanggalnya berbeda-beda, namun diturunkannya Al-Quran itu merupakan saat yang patut kita syukuri dan harus disambut dengan ibadah yang utuh pada bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kemudian hanya membacanya saja Al-Quran walaupun itu berpahala, tetapi juga mendalami dan berupaya diamalkan. Ikhwafillah rahimakumullah. Selanjutnya pada bulan Ramadan ini juga adalah bulan penempaan. Kita melaksanakan saum dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan menahan lapar dan dahaga. Tentu ada makna terkandung di dalamnya yang harus kita ungkap, harus kita renungkan, bahwa di saat kita menahan lapar dan dahaga, kalau kita mungkin hanya 1 hari, tetapi saudara-saudara kita yang entah berlindung di kolong jembatan misalnya, atau di pinggir-pinggir sungai, di bantaran kali misalnya, entah mereka itu sehari dapat makan dan minum 1 kali, atau mungkin tidak pernah sama sekali, atau entah mereka itu dalam keadaan sehat atau sakit, maka pada saat saum inilah momen yang sangat penting bagi kita untuk merenung sampai di mana empati kita, kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita umat Islam, baik yang ada di sekitar kita atau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di seluruh dunia. Di Indonesia, di Rohingya Myanmar, di Xinjiang, di Uighur Cina, di Palestina, atau di tempat-tempat lain yang kehidupan umat Islamnya belum dijamin keamanan untuk melaksanakan ibadah. Contoh kata saja misalnya di Cina, di Xinjiang, umat Islam untuk beribadah itu sangat diawasi, bahkan cenderung dilarang. Jangankan untuk membaca Al-Quran, melaksanakan saum pun dilarang. Hanya kepandaian pemerintah Cina menutup-nutupi. Itulah nasib saudara-saudara kita. Umat Islam di Palestina hidup dan kehidupannya senantiasa berpacu dengan bombardir laknatullah Zionisme Israel yang tidak sedikit memakan korban anak-anak, wanita dan orang dewasa Palestina yang sebagian besar beragama Islam. Demikian pula di tempat-tempat lain di mana umat Islam sebagai umat minoritas atau umat yang tertindas. Oleh karena itu melalui saum ini setidaknya kita patut merenung, kita masih diberikan nikmat walaupun hanya menahan lapar 1 hari dengan tetap suasana yang aman dan damai. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi? Setelah itu diharapkan muncul rasa empati, peduli. Setidaknya kita mendoakan agar saudara-saudara kita di Rohingya, di Palestina, di Xinjiang Cina, atau di tempat-tempat lain yang tengah mengalami penindasan segera ditolong oleh Allah dan diselamatkan. Atau bagi saudara yang mampu mungkin bisa memberikan bantuan ala kadarnya, misalnya obat-obatan dan yang lain-lain. Inilah makna dari ibadah saum, sebab Islam mengajarkan
tidak hanya dimensi ritualnya saja, tidak hanya dimensi peribadatannya, tetapi juga harus dimensi sosialnya kita kembangkan. Atau saudara-saudara kita di sekeliling kita yang mungkin saja masih banyak yang kekurangan, apalagi kita tengah ditimpa pandemik yang belum usai. Tentu akan lebih baik kalau kita saling menguatkan satu sama lain, saling menyapa, mendoakan, memberi penguatan motivasi bagi saudara-saudara kita yang mungkin saja terganggu usahanya, terganggu sisi perekonomiannya, terganggu penghidupannya. Mudah-mudahan dengan tegur sapa setidaknya kita bisa menguatkan mereka, memotivasi mereka. Itu juga akan lebih tepat kalau kita laksanakan pada bulan Ramadan ini. Dan lebih jauh lagi, Allah telah memerintahkan kita untuk melaksanakan zakatul fitr dan juga zakat infak sedekah lainnya yang nilainya akan lebih tinggi di saat dilaksanakan pada bulan Ramadan. Hadirin ikhwatu iman, ikhwah fillah rahimakumullah, sebagai organisasi atau jamiah yang menjadikan Islam sebagai asasnya, maka pada kesempatan ini saya selaku ketua umum kembali mengajak pada saudara-saudara semua anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia yang ada, baik sebagai ketua dan anggota Majelis Syuro, sebagai ketua dan anggota pengurus pusat staf, sebagai ketua dan anggota pengurus wilayah provinsi, sebagai ketua dan anggota pengurus daerah kabupaten kota, sebagai ketua dan anggota Dewan Syuro wilayah dan daerah, dan para anggota ITMI. Marilah kita semarakkan, kita makmurkan bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, agar nilai ibadah saum kita tidak hanya mendapatkan haus dan dahaga saja, tetapi bernilai makbul, sehingga kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang bertakwa. Karena itu sekali lagi saya menyampaikan selamat melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Semoga saum kita semakin membawa kita ke dalam jiwa yang lebih dalam keimanannya, jiwa yang lebih dalam ketakwaannya, fisik yang kuat dalam menghadapi segala cobaan, tantangan dan gangguan. Serta semoga mari kita doakan bersama agar cobaan dan ujian yang tengah kita hadapi segera berlalu dan kita senantiasa diberikan kemampuan dan kekuatan untuk menghadapinya dan menghindari cobaan tersebut. Kiranya demikian patah dua patah kata dari saya. Andai kata terdapat kekurangan dalam ucapan dan sepatah dua patah kata tadi, saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.